hati yang bersyukur, dengan hati yang terbuka. Kita mau sambut Tuhan, berbicara, menasehati, menegur, menguatkan melalui firman. Terima kasih Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidup kami Tuhan, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sama-sama katakan, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata,
kami di tempat ini, supaya kami mendapatkan jawaban dari setiap pergumulan dan pertanyaan kami. Karena kami tahu bahwa Engkau ada bersama dengan kami dan Engkau Maha tahu serta Maha hadir di tempat ini. Sehingga sikap hidup kami Tuhan hari ini memberikan kepada Tuhan waktu sebaik mungkin kepada Tuhan supaya bisa berbicara dan memberikan penerangan dalam hati kami. Ampuni segala dosa salah kami Tuhan. Karena mungkin dosa-dosa itulah yang menghambat perjalanan rohani kami. Dan yang menghambat berkat turun kepada keluarga kami. Bahkan kepada diri kami sendiri. Bahkan doa kami menjadi jauh dari hadapan Engkau. Ampunilah kami hari ini. Mungkin ada kesalahan-kesalahan tidak sengaja yang perlu kami benahi hari ini. Supaya Tuhan, kami boleh berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Engkau lihat Tuhan, teman-teman di tempat ini semuanya. Mereka begitu setia sepanjang tahun dan beberapa waktu lamanya. Tetapi mungkin ada beberapa hal Tuhan, mereka yang lalai atau tidak sengaja. Sehingga mereka melakukan sesuatu yang mungkin perlu dibenahi. Biar hari ini kami siap untuk membenahinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Kalau kita tahu hari Kartini itu habis gelap terbitlah terang. Betul ya? Sebenarnya itu ada dalam firman Tuhan. Firman Tuhan itu bicara tentang saudara Nazaret itu. Artinya Nazaret, Nasrani, atau yaitu arti kata kota itu, yaitu dari gelap itu muncullah terang. Sehingga Yesus lahir di Bethlehem, tapi besar di Nazaret disebut orang Nazaret. Kenapa disebut orang Nazaret, saudara? Karena di Nazaret itu tidak ada imam yang hebat. Dianggap itu orang-orang gelap. Tapi muncullah terang itu. Karena Nazaret itu juga berarti diabdi Allah. Oleh karena itu hari ini saudara, biar dari gelap mungkin kita ada sesuatu yang salah tanpa sengaja. Mungkin kita lalai atau mungkin kita kendor. Nah, mungkin ada sesuatu doa kita tidak terjawab atau pergumulan kita. Ya mungkin kita akan perubahan diri hari ini. Supaya terang itu kembali nyala dalam hidup kita. Kalau kita sudah terang, supaya kita bisa menerangi orang lain. Jangan cuma menerangi terang kepada kita sendiri, tapi kita bisa menjadi menerangi orang lain. Karena Tuhan berkata, saudara, bahwa kamulah terang dunia dan garam dunia. Saya sudah terang, Pak, aman. Saya sudah diberkati, semuanya doa terjawab. Saya bersyukur, mengucap syukur. Ya, bisa enggak menjadi terang berkat bagi orang lain? Jadi tidak bisa egois. Sebab itu kita lihat dulu, tema kita hari ini cukup menarik. Tidak ada masalah yang tak terselesaikan. Saudara mungkin ada banyak pergumulan, banyak doa. Mungkin ada tekanan-tekanan, tapi ingat, tidak ada masalah yang tidak terselesaikan. Coba katakan, tidak ada masalah yang tak terselesaikan. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Ya, puji Tuhan. Berarti kita yakin masalah itu pasti ada way out-nya. Jadi tidak boleh putus asa. Nah, kita lihat dulu firman Tuhan. Orang yang tidak putus asa, yang tahu masalah, tetap ada way out-nya. Bahkan doa saudara itu tidak mungkin tidak terjawab. Tetapi mungkin saja permintaannya dan waktunya saja yang memang harus di-adjust atau diperbaiki. Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Yesus mengatakan satu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ini saudara. 2. Katanya dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Ini orang, ya pokoknya dunia keras sekali. Terus sampai 8 ya. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku.
Hakim itu tidak mau tahu, keras, sudah tidak mengenal Allah dan sebagainya. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, terus ditolak terus. Tetapi kemudian dia berkata dalam hatinya, bukan cuma kasihan, mungkin dia tidak ada kasihan, tidak ada Tuhan kok. Tapi dia merasa, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia. Bukan karena belas kasihan, saudara. Supaya jangan terus ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Gak ada belas kasihan, gak mau tahu siapa saja. Gak mungkin ada way out, dia tidak mau tahu. Tetapi tetap dia akan melakukan, bukan karena belas kasihan, saudara. Karena dia tidak mau disusahkan. Didatangi terus disusahkan, dia gak mau. Ini hanya bicara sesuatu yang orang gak punya belas kasihan. Akhirnya toh bisa menjawab. Apalagi Tuhan kita yang hebat. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya? Apakah kita ini orang pilihan Tuhan? Yang mengandalkan Tuhan atau selalu cari orang? Wah, aku percaya Tuhan, aku berdoa. Tapi larinya selalu ke orang. Nah, ini yang berbahaya. Kalau memang untuk Tuhan, orang kita layani. Tidak boleh mengandalkan orang. Nah, itu hati-hati saudara. Kita memang harus mulai dewasa rohani hari ini. Iman kita harus bergantung pada Tuhan, bukan bergantung kepada orang lain. Justru kita menguatkan orang lain. Saya ulangi. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ya, persoalannya saudara mengimani Tuhan, atau saudara mengimani, percaya Tuhan, tapi mengimani orang lain. Saudara kalau percaya kepada Tuhan, saudara tetap kepada Tuhan. Orang lain justru saudara layani. Kebanyakan kita berubah. Kita percaya Tuhan, ngomongnya kita ngandalkan, padahal kita ngandalkan orang lain. Saudara, ini tanpa sadar itu yang merusak kita. Makanya ada doa seperti ini kadang-kadang saudara. Tuhan, ampunilah aku jikalau aku ada kesalahan, kelalaian. Gitu loh. Mungkin gak itu yang menghambat perjalanan hidupku, menghambat doaku, berkat-berkat tidak turun kepada keluargaku dan diriku sendiri. Bahkan mungkin gak itu yang menghambat imanku. Ampunilah aku. Berikan kepada aku Tuhan petunjuk-Mu. Karena kita tidak sadar apa yang kita lakukan. Walaupun salah kerap kali kita tidak sadar. Jadi itu mungkin doa yang bagus lah. Saya ulangi lah ya. Tuhan, ampunilah aku. Mungkin aku secara tidak sengaja atau lupa, sehingga aku berdosa. Sehingga kemudian ya jalan-jalan doaku tidak terjawab. Itu yang menghambat berkatku, menghambat jalan hidupku, menghambat keluargaku. Itu yang menghambat perjalanan rohaniku, imanku. Berilah aku petunjuk. Kurang lebih seperti itu. Bagus saudara. Karena kita ini tidak mungkin saudara ingat dan tidak sadar kalau kita pernah salah. Tapi orang lain tahu ini salah, tapi kita nggak tahu. Jadi jangan merasa bahwa kita tidak pernah bersalah. Mungkin kita salah, cuma kita tidak tahu. Nggak mungkin ada di orang di dunia ini nggak ada yang salah. Makanya ada doa Bapak kami, ampunilah aku. Seperti kamu mengampuni orang lain. Itu doa Bapak kami bagus. Karena itu menyadarkan kita bahwa kita tidak mungkin tidak salah. Supaya jangan sampai kesalahan itu, saudara kita tidak minta ampun, itu yang menghambat kita. Sehingga kita katakan kok doa kita tidak terjawab. Itu. Jadi tema tidak ada masalah yang tak terselesaikan. Contohnya sampai janda ini. Ini bukan menghadap kepada Tuhan, kepada hakim lalim, bengis, tidak takut akan Allah.
Tidak menghormati siapapun juga. Tidak punya belas kasihan. Mau janda, mau apa, tidak pusing dia. Tapi saudara, dia cuma takut disusahkan. Akhirnya dia ngasih way out. Bukan karena kasihan loh, saudara. Lain lagi. Jadi tidak ada masalah tidak terselesaikan. Walaupun orang itu sekeras baja pun saudara. Yang tidak punya belas kasihan tetap akan terselesaikan. Jadi hari ini yakinlah. Setiap masalah saudara dan kita semua di tempat ini. Tidak ada masalah yang tidak terselesaikan. Yakin itu. Sehingga di gereja kita tidak merengek-rengek terus. Dan kemudian kecewa. Kemudian kita bimbang. Hilang harapan. Mengandalkan orang, menggerutu, itu harus dijauhkan. Karena kita yakin pasti ada way out. Termasuk saudara semua. Mau karir, mau studi, mau pacar, mau masa depan, semua. Mungkin ibu-ibu di sini tempat ini, mungkin para ladies. Wah, anakku ini gimana nanti menikahnya? Dengan siapa? Itu pikiran kita, ketakutan kita. Percayalah Tuhan tersediain. Semakin kita khawatir, semakin takut, semakin kalut, kita mengambil jalan salah. Itu sering kali terjadi dalam hidup kita. Lebih baik bukan berarti kita gak mau tahu, bukan. Bawa di dalam doa dan percayalah kepada Tuhan Allahmu. Bahwa Tuhan akan membuka jalan. Itu nomor satu. Daripada saudara kita terus mengurusi tapi kita tidak mampu. Jadi itu yang pertama. Yang pertama saudara, tak ada doa yang tak terjawab. Tadi tema ya. Poin pertamanya coba dikeluarin dulu. Tidak ada doa yang tak terjawab. Wah berarti hebat dok. Tunggu dulu. Kita nggak bisa ngomong kita yang bisa mengatur Tuhan. Tapi kita tahu bahwa Tuhan itu tidak mungkin tidak menjawab. Tidak mungkin tidak mampu menjawab. Pasti bisa menjawab. Nah persoalannya hanya bentuk permintaan kita ini loh mungkin yang perlu dirubah. Mungkin salah kalau kita minta duniawi secara kedagingan. Atau mungkin tepat tapi waktunya yang belum tepat. Jadi kita perlu sabar. Jadi saya tidak memaksakan kepada saudara bahwa kalau kita ngerongrong Tuhan pasti Tuhan tolong kita. Bukan. Kita yakin Tuhan itu mampu menolong kita. Tidak mungkin tidak mampu. Sehingga pasti masalah itu selesai. Hanya mungkin permintaan kita ini loh yang mungkin diperbaiki. Mungkin permintaannya itu tidak sesuai dengan kebaikan saudara. Atau bentuk waktunya yang belum pas. Makanya tadi saya ajari saudara berdoa seperti yang sederhana itu. Tuhan ampunilah aku. Gitu. Ya. Mungkin karena dosa-dosaku yang tanpa sengaja. Itu yang menghalangi berkat itu turun. Berkat kepada ini dan menghalangi perjalanan rohaniku. Dan sebagainya. Itu perlu saudara. Berilah aku petunjuk. Ini tidak main-main saudara. Karena saya bisa rasakan para ladies di tempat ini. Harus mulai hari ini harus ada kebangkitan. Tiba-tiba bisa lihat ini pakai pakaian Kartini semua. Betul nggak saudara? Oh ini berarti Kartini yang baru ini. Kartini rohani yang gak main-main saudara. Yang bisa mengubah Indonesia. Sampai saya bilang lihat ini loh. Jadi siapa semua ini. Oh untung saya dari pagi udah berangkat. Sudah bawa jas model seperti ini. Tapi kalau tadi saya tahu seperti ini. Saya pakai sarung saudara. Sekali-sekali gantian. Ya itulah. Jadi tidak ada doa yang tak terjawab. Hanya bentuk permintaannya dan waktunya saja. Saya punya satu visi. Abraham punya satu visi. Yakub punya visi. Betul kan saudara ya. Setiap orang itu Tuhan kasih satu pandangan ke depan. Pasti ada rencana Tuhan. Ada rencana yang kemudian jadi tapi belum sempurna. Butuh waktu di penyempurnaan. Loh kok butuh waktu? Ya contoh gereja kita. Tuhan kasih akan gini, sudah berkembang. Sudah 50 gereja, 60 kena COVID jadi 50. Saudara. Padahal perjalanannya bagus mungkin. Loh kok enggak? Ya tahu-tahu tempat sudah mulai dapat, masih belum hebat. Gitu. Kenapa? Berjalannya waktu, dengan adanya sudah ada kemajuan, belum sempurna. Itu juga perjalanan waktu itu juga menyempurnakan karakter kita.
Amin. Jadi kita saudara, perjalanan doa kita mungkin sudah terjawab sebagian. Belum sempurna. Mungkin saudara masih mengeluh kok gak sempurna. Padahal sudah jawab sebagian. Berjalannya waktu akan menyempurnakan apa yang Tuhan bakal berikan kepada kita. Juga untuk menyempurnakan karakter kita. Amin. Makanya karakter kita dibentuklah sabar. Tadi saya bincang-bincang sama beberapa gembala. Gereja sudah mulai maju. Jemaat mulai ini dikenal orang. Sudah waktunya setiap tahun kita itu harus mengubah diri kita. Cara berkata-kata, berpakaian, walaupun bukan mewah. Cara menghadapi orang. Bukan seperti dulu seenaknya, sekarang lebih beda. Kenapa? Karena orang-orang sudah melihat kita itu orang rohani. Saudara. Jadi dia akan nuntut lebih banyak. Padahal kita belum tentu sehebat yang dia tuntut. Tapi dia tidak pusing, pokoknya kamu orang Kristen lah. Entah 1 tahun, entah 3 tahun, pokoknya kamu Kristen. Ya kamu wajib ngasih nolong saya, itu yang repot saudara. Jadi mau tidak mau ya kita dipaksa seperti itu. Padahal saya baru bertobat Pak, disuruh nolong, suruh ngampuni, mana bisa. Nah itulah perjalanan waktu. Mau tidak mau dipaksalah kita untuk mengubah karakter kita. Untuk apa? Supaya doa kita itu saudara, yang kita minta itu bisa mengubah saudara. Mengubah apa? Ya mengubah waktu yang belum tiba menjadi tiba. Loh kok bisa Pak? Contohnya Tuhan Yesus saja. Ketika Saudara Maria berkata, itu anggur habis. Dia ngomong, waktuku belum tiba ibu. Mau apakah engkau dengan aku? Tapi ibu itu tahu, dia tidak mau berdebat. Belum tiba. Tapi dia melakukan bagiannya dia. Yaitu dia datang kepada para itu pegawai-pegawainya. Tolong apa yang dikatakan orang itu kamu lakukan. Dia melakukan bagiannya ibu ini. Bukan berdebat. Waktunya belum tiba. Memang belum tiba. Untuk mempercepat supaya tiba, dia harus do something. Melakukan sesuatu. Bagiannya dia. Nah kita juga sama, waktuku belum tiba. Kita mesti melakukan sesuatu bagian kita. Mungkin kita lebih sabar, lebih tekun, lebih mengampuni gitu saudara. Lebih sungguh-sungguh, itu perlu kita koreksi terus. Kalau kita koreksi walaupun itu tidak seperti itu, tetapi itu akan mengubah karakter kita. Ketika kita jalan, apa aku ini sombong ya? Tak rendah hati ya, padahal enggak. Nah itu mawas diri. Nah itu akan mengubah waktu dan tentunya juga saudara permintaan kita itu akan berubah. Makanya kita lihat poin kedua. Perubahan diri memerlukan tekad. Jadi saudara, perubahan diri memerlukan tekad. Jadi kita harus ada perubahan diri itu. Untuk apa saudara? Itu harus tekad. Kenapa tekad? Karena kita tahu waktu itu supaya jangan sampai molor. Loh Pak, Tuhan kalau ngomong kok ngolor? Loh Tuhan bisa bicara. Karena kamu bersungut-sungut, betul gak saudara? Maka perjalananmu sebenarnya ini jadi panjang. Kalau kamu pengucap syukur, nah, mungkin lebih sesuai dengan rencana Tuhan. Nah untuk mengatur ini saudara, itu bukan ya Tuhan yang ngatur, memang Tuhan yang ngatur. Tetapi saudara perlu perubahan diri, memerlukan tekad. Nanti saya katakan bagian kita yang harus kita kerjakan. Jangan nuntut bagian Tuhan terus. Di gereja lain mungkin saudara dengar pengajaran lain di media. Ayo kita tuntut bagian Tuhan. Kita tuntut. Saudara itu satu kesalahan fatal rohani. Tuhan itu sempurna tidak pernah salah. Sebelum kita berdoa Tuhan sudah menjawab. Tapi kalau belum menjawab saudara. Nah itu kita harus memikir. Jadi bagian kita yang harus kita perbaiki. Jangan menyentuh, jangan merongrong bagian Tuhan. Jangan ingin memperbaiki bagiannya Tuhan. Hidup kita itu harus memperbaiki bagian kita sendiri. Amin. Wah ibadahnya kok kurang enak. Ya mungkin hati kita gak pas. Lagunya kok gak enak. Mungkin bahasa Inggris saudara gak bisa nyanyi. Tapi yang bahasa Inggris enak sampai keluar air mata. Saudara cuma au terus keluar asapnya terus. Beda. Bukan berarti gak enak saudara.
Diri kita harus berubah. Jadi kita tidak boleh dengan situasi itu kita dipengaruhi. Justru kita harus, saudara, bisa mengikuti situasi untuk kemuliaan Tuhan. Nah itu namanya perubahan diri, memerlukan tekad. Contohnya siapa tekad? Janda ini lo punya tekad luar biasa enggak? Ditolak, dia tahu. Sudahlah, namanya mungkin Nim lah. Nim, sudahlah Nim. Ini orang enggak kenal Tuhan ini. Ini mau ngomong apa kasih duit enggak kenal Tuhan ini. Gitu loh. Enggak takut Tuhan. Keras. Enggak menghormati orang lain, cuek bebek gitu saudara. Percuma ngomong apa kamu keluar air mata enggak dianu lah. Percuma lah. Sudah berapa ratus orang enggak direken. Mau nyembah mau apa enggak direken. Dia punya tekad. Walaupun enggak punya belas kasihan. Aku datang. Mungkin tidak dia tersentuh belas kasihanku. Tapi mungkin dia melihat keuletanku. Mungkin gitu kan? Amin. Tapi saudara kalau kita ketemu orang kan butuhnya bukan ulet. Butuhnya apa? Mudah-mudahan dia belas kasihan. Tuhan aku berdoa supaya dia buta. Dibutakan. Ini repot saudara. Doanya mengerikan orang Kristen sekarang ini. Betul. Yang harusnya kan gak usah. Saudara keluar air mata pura-pura nangis. Susah gak perlu. Betul. Mungkin orang lihat ketekunanmu, kerajinanmu, kekuatanmu, semangatmu, wah dia tuh langsung lihat senang. Gitu loh. Saudara mau ngelamar kerja karena saudara ingin perusahaan itu, betul kan? Saudara kan nggak mungkin semua perusahaan, ya Pak saya nggak kerja Pak, Fengki ngomong apa itu? Kalau saya nggak kerja semua perusahaan saya kerjakan Pak. Ya kalau gitu ngelamar aja jadi tukang sampah. Betul kan? Kadang-kadang kita ngomong sama orang ngomongnya saya nanya. Kamu kerja kan butuh duit, iya. Tapi pasti kamu milih, enggak lah Pak, enggak ada kerjaan, mau milih apa? Ya kamu lamar aja jadi tukang sampah. Ngawur aja Pak Fengki, enggak makanya. Sejarah-jarahnya kamu tetap milih. Enggak mungkin enggak milih. Walaupun kita butuh. Kalau boleh, saudara. Nah, sama juga dalam hal ini hidup saudara. Kita harus mengubah cara hidup kita sekarang. Jadi kita perlu tekad, itu penting. Kalau nggak punya tekad, sudahlah. Janda itu punya tekad luar biasa. Ketekunan itu perlu. Orang itu juga akan memilih saudara. Kamu ngelamar. Dia pikir, cantik sekali orang ini. Jadi sekretaris boleh juga. Lumayan. Pulang benjol ke istrinya. Betul saudara? Daripada ribut, enggak lah saudara. Nah kan pikir-pikiran putar apa, plus minus semua. Gitu loh. Wah ini modelnya kok begini jelek. Atau ini pinter ngomong. Atau ini kan dia foto, dia pasti milih. Gitu loh. Nah Tuhan juga melihat diri kita saudara. Ada beberapa hal yang harus kita perbaiki. Mungkin doa kita nggak sehebat pendeta. Kalau pendeta udah doa kan sudah tahu. Begitu berdoa langsung haleluya. Aduh kayaknya segeter-geter itu kamu itu. Gitu loh. Saudara sudah kalah. Tapi mungkin saudara bentuk yang lain. Jadi bentuk yang lain. Oh aku mungkin kalah doanya. Kalah panjangnya. Tapi aku penting kesungguhanku. Benar saudara ya. Nah, nanti Tuhan akan milih. Hari ini gak usah doa bagus. Hari ini kalau doa cuma singkat. Air mata pun gak keluar seperti itu. Saat 3 sapu tangan habis. Tetapi saudara lihat itu apa? Tapi orang ini biar sedikit. Sungguh-sungguh luar biasa ini hatinya. Seperti Daniel mau berdoa. Buka jendela, lihat. Menghadap sana. Saudara tinggal di apartemen. Buka jendela. Lihat kamarnya orang. Betul saudara. Doanya lain lagi. Beda-beda terus. Nah mesti lihat fokusnya ke Tuhan. Itu perlu untuk fokus ke Tuhan itu penting. Jadi tergantung saudara mau di mana. Kalau saudara nggak bisa jago ngomong, betul nggak saudara? Punyalah hati yang sungguh-sungguh. Itu lebih utama daripada kefasihan kata-kata kita. Pendeta tuh doanya bagus-bagus semua. Wah kalau udah doanya, waduh, rasanya didengar belum tentu. Karena memang dia jago kalau ngomong, tapi hatinya belum tentu. Jadi jangan lihat kata-kata yang indah. Tapi Tuhan tuh bisa memilih apa? Hatimu gitu loh. Air matamu itu kan bisa dilihat Tuhan gitu loh.
Ya mungkin saudara tidak bisa mengeluarkan kata-kata terlalu banyak. Tapi saudara, Tuhan tahulah segala keluh kesah kita juga. Makanya perubahan diri memerlukan tekad. Ayo, kita kan ada programnya sudahan. Sudah ada berapa? Ayo, karakter Kristus 28. Coba hafal yang terakhir. Apa? Oh, kemarin hafal Pak, kemarin. Sekarang ya lupa lagi Pak. Besok saya hafal lagi Pak. Oh, jadi hafal itu, hafal hari ini, besok nggak hafal. Lusa hafal, hafal. Oh, bagus juga. Itu program komputer Bapak Ibu. Coba pikir, kita mesti harus ada betul-betul program itu yang sudah diberikan gereja itu bukan satu permainan. Saudara kan bukan anak saya, bukan keluarga, saya nggak bisa setiap hari ngomel itu. Ya saya kasih program karena saudara sama seperti bergereja, sama seperti mau dididik di gereja, betul kan? Jadi gereja memberikan satu program, dan saudara ngikutin kayak les gitu loh. Tapi kalau di gereja lain mungkin saudara nggak ada program yang tak usah seneng. Nah kalau ada program di gereja, saudara nggak lakukan, oh gereja akan punya cara, gitu loh. Apa caranya? Ya dihitung les. Bayar, pasti mikir, aku bayar kalau nggak mau ikuti rugi. Gitu, saudara. Tapi kan kita nggak bicara begitu. Karena dapatnya cuma-cuma saudara tidak menghargai. Itu kelemahan daripada orang Kristen. Karena dikasih keselamatan biasa, itu tidak menghargai. Tapi coba saudara lihat itu dari orang-orang yang ada di Tibet di mana. Karena keselamatan tidak diberikan cuma-cuma. Dia mengejar dodok sampai 50 tahun, saudara. Kakinya biasa goyang. Karena dia mau mengejar keselamatan itu. Tapi kita dikasih, cuek-cuek bebek lah. Lah ini satu kesalahan. Hormati, apa yang tidak mungkin kita dapat terus kita dapat dengan baik. Jagalah itu. Karena apa yang gak mungkin kita dapat terus dikasih, itu gak akan datang kedua kali. Itu datang satu kali karena apa yang gak mungkin kita dapat tapi diberi orang, itu pasti. Contohnya apa? Warisan. Kalau orang tua mati, warisan kan dibagikan, betul kan? Warisan itu kan gak mungkin 2 kali. Orang tuanya mati, warisan. Tahun depan rohnya datang lagi, tak kasih warisan kamu. Gak mungkin saudara. Gak mungkin kedua kali. Tuhan juga memberikan kepada kita sama. Kematian dia untuk memberikan keselamatan. Apa yang gak mungkin kita dapat, nah kita hari ini saudara, ya memang gak gampang sih. Saya mengajar gini gak gampang memang. Tapi saya mengatakan dalam diri saya, hormati dan hargai Tuhan itu. Dan ini susah untuk saudara, tapi saya percaya karena ini program gereja. Pasti saudara belajar juga sama. Hormati, hargai. Hal yang cuma-cuma dari Tuhan itu. Hargai lebih daripada yang saudara cari gak dapat. Karena itu gak mungkin saudara bisa dapat lagi. Nah, itu perlu saudara. Itu perubahan diri memerlukan tekad. Dan yang terakhir, tetap semangat dan fokus. Janda itu saudara punya tekad luar biasa. Tekadnya itulah yang kemudian menggetarkan hakim itu. Bukan takut saudara. Bukan belas kasihan. Gak mau disusahin terus. Janda itu datang saudara. Hakim itu gak ketarik sama sekali. Sampai ajak mana sebel. Benar gak saudara? Saking marahnya dia sebel terus. Ya memang gak ada yang menarik. Tapi karena itu sebel. Kamu tuh nyebelin. Ya memang aku nyebelin Pak. Tapi aku mau datang. Lama-lama pikir bukan soal sebel ini bikin masalah. Betul gak saudara? Nah itu satu tekad itu saudara. Itu perlu. Kadang-kadang kita ini melakukan sesuatu karena kita gak punya tekad aja. Makanya tidak terjadi. Kalau sama tekad itu gak main-main. Contoh-contoh kalau kita ngomong tekad saudara. Saudara kalau lihat orang-orang preman-preman, pasti ibu-ibu kalau lihat orang modelnya beringas-beringas gini, jalan pasti minggir-minggir, betul gak saudara? Minggir-minggir lah. Nah cuma beringas-beringas gini banyak orang, terus anakmu kecil lari ke situ. Gitu. Ke situ terus bapak itu ngomong, saudara mau gak mau matamu belalak, kenapa? Loh kenapa? Karena ada sesuatu yang kamu harus lindungi di situ. Nah kerap kali kita cuma melindungi diri kita sendiri.
Sehingga kita cuma mengasihani diri kita sendiri. Nah kita kurang, saudara, maksudnya saya, cobalah belajar hari ini, ya punyalah tekad. Bukan yang tekad saja. Yang ketiga itu tetap semangat dan fokus. Kalau punya tekad itu bagus, saudara. Tapi tekadnya enggak karuan gimana? Ya, tekadnya kalau enggak karuan gimana? Lah ini yang berbahaya kalau tekadnya enggak sama. Gitu loh. Itu tekadnya itu harus tepat sasaran. Yang ketiga itu tetap semangat dan fokus. Oh, janda ini tetap semangat dan fokus ya persoalan itu. Dia datang ke persoalan itu terus. Nah, kerap kali kita ini tidak pernah fokus sama Tuhan. Dan di dalam kita pun minta sama Tuhan, saudara, di gereja pun gak ada semangat. Sudah begitu gak fokus lagi. Aku butuh Tuhan tolong aku, begitu orang ceritanya gak karuan. Bayangin saudara kalau minta tolong sama orang. Saudara kalau gak punya semangat. Apalagi menceritakan kerjaan. Oh, aku punya perusahaan ya. Aku menawarkan ini. Wah ini laku keras saudara ngomong gini. Aku punya perusahaan. Aku nawarkan ini ya. Ini laku udah. Orang dilihat gitu. Dilihat mukanya toh udah gak laku. Betul gak saudara? Gak ada api. Perempuan bukan cantik jelek loh. Makanya kadang-kadang ada laki. Saya punya teman banyak laki-laki ganteng saudara. Tapi saya heran. Pada ganteng. Istrinya jelek-jelek. Untung aku, saudara, gak ganteng, istrinya lumayan, betul saudara. Kenapa saudara? Ya begitu. Kita mesti merubah, gak mungkin enggak lah. Apa yang mau dibutuhkan? Semangatnya. Aura dari perempuan itu kalau punya gaya, semangat pengharapan hidup itu, waduh. Saudara, 7 Simpson bisa jatuh semua. Tolong saudara, suami, mertua, benar-benar. Om semua. Kalau sudah tidak punya semangat, gitu, sudahlah, nggak punya namanya, nggak punya apa ya, nggak punya wibawa, bukan nggak punya wibawa, nggak punya aura. Saudara lihat aja kalau kita lihat pengkhotbah, kalau pengkhotbahnya ngomongnya, kita harus punya semangat, saudara, kita harus punya aura. Kalau nggak punya aura, nggak punya semangat, kita akan mati. Jadi kita sebagai orang ya harus meningkatkan semangat kita lah. Ngomong semangat, kamu yang semangat, aku dengar kamu ngomong semangat, aku mati. Betul saudara? Itu perlu. Makanya kalau sudah BL mau suara enak pun dia harus punya spirit. Perempuan mau bedak, mau 7 lapis gak masalah lah. Yang penting harus auranya itu keluar, semangat gaya hidupnya itu, pengharapannya itu bertubi-tubi. Jangan belum kerja sudah mau mati. Betul kan? Jangan saudara. Bayangin perempuan itu lebih hebat daripada laki-laki. Kalau tahu melahirkan itu sakit, masih senang melahirkan. Hebat tuh. Kalau saya ngomong bahasa Jawanya gila juga sih. Betul kan saudara? Sudah tahu melahirkan sakit, itu hebat loh. Begitu melahirkan lagi, loh hamil. Iya Pak. Loh, ini jujur ngomong saudara. Karena ada teman kita juga sama gitu. Gimana? Sakit Pak luar biasa. Ya, iya. 6 bulan lagi. Loh gimana kamu? Hamil lagi? Oh iya Pak. Senyum. Gak lihat ya. Gitu loh. Lah, kenapa? Karena ada semangat. Karena semangat di situ. Coba yang di dalam ini kalau bukan anak, angin, gak kira mau dia. Gitu loh. Karena ada semangat. Gitu loh. Makanya dia punya, wah biar sakit pun dia lawan semangat kepada orang dia tuh jalannya. Kemarin sudah lihat kan ada teman kita juga jalannya montang-panting gitu. Tapi mukanya semangat tuh. Loh kenapa kamu? Hamil Pak, senyum. Wah aku jalan so serenteng-serenteng tapi muka senyum-senyum saudara. Satu keberhasilan. Jadi saya ingin supaya para ladies hari ini juga sama. Kalau kita nggak punya semangat, jangankan saudara, kita apa? Sudah kita loyo, nggak boleh. Makanya suami itu bisa ngamuk. Dan suami itu bisa lebih cepat tua. Gitu. Bukan karena hawa, bukan karena makanan.
Karena kita nggak ada semangat hidupnya. Jadi kalau dia lihat rumah itu kak lampunya tuh padam, suram gitu saudara. Gitu. Coba hari ini, umur tidak mungkin kita bisa kelabui. Betul saudara? Betul kan? Tidak mungkin bisa kelabui. Keriput tidak mungkin juga bisa kita saudara tutup-tutupin. Itu tetap akan kalah. Tapi semangat itu tidak mungkin mengikuti. Tapi semangat itu, saudara, itu akan tetap jalan dan bisa di atas. Gitu. Jadi harus yang ditambah semangatnya. Para ada coba kalau semangat, caranya gampang. Gereja ini ramai kalau ada semangat. Coba kalau mau pergi ke gereja, jalan. Cici mau kemana? Gereja, saya gereja ikut-ikut. Ikut. Orang dulu, wih apa gereja, betul nggak? Jalan pelan-pelan, cik mana-mana, nang gereja. Mau mabuk dulu. Bebannya abot. Jujur ini, gitu loh. Coba bicara gereja itu mantap gitu loh. Gitu loh. Saya kalau minggu saudara, jalan kaki tuh gereja di Singapura tuh. Terus yang jaga depan apartemen itu orang bukan Kristen. Kalau minggu saya pakai baju, pakai jas. Morning. Dia langsung buka pintunya. Kalau biasa hari biasa saya jalan pakai biasa. Morning. Jalannya. Ya, tapi kalau minggu pagi saya pakai jas ini. Morning. Dulu ini dia nggak pernah tahu saya ini pendeta. 7 tahun nggak pernah tahu. Suatu hari dia ngomong gini. Sir, yes? Sedikit Inggris lah, walaupun nggak bisa. Apa kamu pendeta? Dia langsung gini. Kenapa? Dia ngomong difference. Berbeda dengan semua. Anakmu sama kamu semua. Bukan mobilnya. Bukan pakaiannya. Cara hidupmu semuanya. Berbeda dengan semua orang. Kulitnya mungkin kita kalah putih. Mobil kita nggak punya. Saudara. Pakaian mungkin kita kalah. Tapi gaya hidup kita bukan mewah. Ada sikap dan semangat. Hari ini kita jangan ditentukan oleh kaya atau miskinnya kita. Biar hari ini kita memperkaya, kalau kita gak kaya, mau diperkaya mau apa? Kecuali utang. Gitu loh. Gak bisa. Silakan usaha. Tapi yang mau kita perkaya satu, semangat itu tidak bisa hilang dalam hidup kita. Mulai hari ini saudara cobalah. Satu orang kalau punya talenta satu bawa satu orang ke gereja. Pasti dia punya semangat. Ayo anak gereja yuk. Enggak. Sudahlah anak gereja. Malas Ci. Anak gereja malas. Enggak boleh. Ya saya ikut Tuhan. Mari saya ngomong Tuhan. Besok dia mau bangun. Malas anak gereja. Aku kemarin ngomong. Betul gak saudara? Ingat. Tapi kalau saudara tidak pernah memuridkan. Enggak ada yang ngawasi saudara. Saya pendeta ini berani ngomong keras. Loh kenapa ngomong keras Pak? Supaya mengingatkan saya juga. Kalau saya ngomong, saudara gak apa-apa ikut Kristen. Setengah-setengah dunia dikit gak apa-apa. Coba hati-hati ya. Tambah hancur saya saudara. Harus keras walaupun Pak Fengi belum tentu gitu. Itu mengingatkan saya. Pak Fengi ngomong keras. Saya kadang-kadang kemarin ngomongin semangat keras. Masa kita gak keras malu. Aku jalan dewek saudara. Semangat. Oleh sebab itu kita perlu itu orang yang melihat kita. Bahwa kita ini adalah pemimpin atau yang membawa atau memberikan gairah hidup. Tapi kalau kita saudara tidak bisa memberikan gairah hidup kepada orang lain. Maka kita tidak akan pernah hidup sesungguhnya dalam hidup ini. Makanya orang yang tidak punya semangat dimanapun juga. Berarti dia tidak pernah memberikan kesan, orang hidup semangat tuh, ayo kuat deh. Walaupun dia tidak kuat, karena ngomong gini dia pasti malu. Pasti ada kekuatan sendiri muncul. Gitu. Nah itu perlu melatih untuk kita ngomong ke orang lain. Perlu mengajak orang lain ke gereja. Perlu kalau ke gereja itu jalannya betul-betul bukan jalan seperti orang ditagih hutang saudara. Bukan begitu maksud saya. Gitu loh. Yang betul-betul seperti orang yang punya semangat gitu loh. Yang punya gairah yang luar biasa. Gitu loh. Nah itu penting sekali. Jangan di gereja itu sama seperti saudara mau ketemu orang yang nagih hutang loh. Jangan.
Justru saudara itu mau ketemu dengan orang yang paling hebat di dunia, yang aku cintai itu, dan yang mencintai aku, dan segala bebanku aku berikan pada dia. Karena aku tahu semua manusia belum tentu bisa aku percaya. Sebab itu aku mempercayai satu, dan inilah waktunya hari Minggu. Kalau boleh aku dua kali ke gereja, kalau boleh 3 ke gereja, kalau boleh 1 cukup Pak, kurang ajar, betul gak saudara? Kalau boleh, kalau saudara cinta 2-3 kali dong, gitu loh. Nah itu tergantung dari saudara. Kalau saudara begitu, Tuhan itu pasti sebelum bisa berdoa, Tuhan toh, katanya, gak usah ngomong, tak tolong sudahan, betul gak saudara? Itu Tuhan, hakim pajak jahat. Tuhan gak sejahat itu. Hakim menolong, masa Tuhan gak? Hanya perubahan diri kita lah, bertekad. Semangat, fokus. Doa kita itu pasti tidak mungkin tidak terjawab. Yang dibutuhkan adalah perubahan. Dan kita harus jaga waktu kita. Tunggu waktunya Tuhan. Mari kita bagi diri kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kami semua di tempat ini, para ladies. Biar api itu menyala-nyala kembali. Biar semangat mereka tekad bulat. Karena kami yakin tidak ada satu masalah, tidak ada masalah yang tidak terselesaikan. Dan kami yakin tidak ada doa yang tidak terjawab. Hanya ada memerlukan perubahan dan waktu. Sebab itu Tuhan, biarlah perubahan diri memerlukan tekad. Dan biar hari ini semangat meluap-luap. Dan biarlah kami fokus mencari Tuhan. Karena yang Engkau lah yang kami cari. Biar hari ini kami ke gereja bergairah. Membawa orang. Membawa jiwa-jiwa dan sebagainya. Engkau memberkati pada di tempat ini. Biar pada hari ini ada kebangunan rohani kepada mereka. Dan ampuni segala dosa salah kami Tuhan. Mungkin ada tidak sengaja kami lakukan. Sehingga itu menghambat berkat kami. Menghambat doa kami. Menghambat perjalanan rohani kami Tuhan. Kiranya hari ini berilah petunjuk kepada kami. Salah satunya kami mau belajar semangat. Kami punya fokus. Dan mencari Tuhan sungguh-sungguh. Kami tidak lagi mengandalkan manusia. Justru kami ingin membagikan semangat kepada orang yang lemah. Walaupun kami sendiri lagi kendor. Kami ingin membangun orang. Walaupun kami belum terbangun. Supaya itu membangun kami juga. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami memberkati semua tempat ini. Haleluya. Katakan. Amennya belum semangat. Katakan. Nah ini teriak betul juga. Tuhan Yesus memberkati. Dan kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua. Supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan. Dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu. Rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya. Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk menggembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Mari dekapkan tangan kita di dada. Untuk menerima berkat itu pasti, tapi menjaga hati itu jauh lebih penting. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita tutup doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mengerti semua masalahku, Tuhan telah siapkan yang terbaik bagiku. Ku nantikan indah pada waktu
masalahku. Tuhan telah siapkan yang terbaik bagiku.